Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan pertama Roland Pratama Raja Guguk dengan NIM 040. Lalu ada saya sendiri Rafa Mulyawan dengan NIM 069. Ada Muhammad Salman Alfarizi dengan NIM 063 dan yang terakhir ada Aceh Hadauris dengan NIM 070 akan memaparkan tugas besar kami dalam matkul pemodern sistem yang memiliki kasus yaitu Nordic Forest Corporation atau NFC. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mungkin di sini bakalan saya awali dengan ringkasan permasalahan. Di sini pertama itu ada problem situation-nya yang mencakup beberapa komponen yaitu processor, structure, conflict, dan uncertainties. Di mana pertama di sini ada processor yang di dalamnya itu mencakup terkait dengan proses penebangan log dari dua hutan. Lalu ada alokasi log ke sawmill, pulp mill, atau ekspor, lalu mengkonversi log menjadi produk akhir, serta distribusi produk. Selanjutnya ada structure, yang dimana structure ini mencakup struktur organisasi yang terdiri dari hutan F1 dan F2, sawmill, pulp mill, dan pelabuhan ekspor. Setiap structure ini memiliki bagian kapasitas, biaya operasional, dan juga fungsi spesifiknya. Yang ketiga ada konflik. Konflik ini mencakup tujuan untuk memaksimalkan profit dengan keterbatasan kapasitas sawmill dan pulp mill serta kontrak minimum produk yang harus dipenuhi oleh si NFC. Yang keempat ada uncertainties, yaitu ketidakpastian harga pasar, kualitas log, lalu ada proporsi hasil konversi log, dan biaya operasional yang bisa berubah tergantung pada kondisi di lapangan. Selanjutnya ada aksi dan reaksi, di mana ini mencakup keputusan alokasi log memengaruhi kapasitas, hasil produksi, dan profit. Sebagai contohnya, jika dilakukan lebih banyak log ke ekspor, bisa saja meningkatkan revenue, tapi juga bisa mengganggu produksi pulp nantinya. Selanjutnya ada controls, itu berkaitan dan mencakup batasan waktu operasi sawmill yaitu 6 jam, kapasitas pulp mill yaitu 160 meter kubik, kontrak minimum pulp yaitu 60 ton, dan juga batas produksi dressed timber. Selanjutnya ada goals dan aim, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan bersih harian dengan mengalokasikan log secara optimal ke 3 jalur pemrosesan. Selanjutnya di sini ada world view, di mana itu bertujuan untuk melihat sistem sebagai jaringan produksi berbasis sumber daya hutan yang harus dioptimalkan untuk keberlanjutan bisnis dan pemenuhan kontrak NFC dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini ada people. People ini sendiri itu mencakup manajemen NFC sebagai pengambil keputusan, lalu ada operator sawmill dan pulp mill, serta mitra Inggris sebagai eksportir, lalu pelanggan produk pulp dan timber. Selanjutnya di sini ada relationship, di mana ini mencakup interaksi antara log dari hutan ke unit produksi yang mencakup sawmill, pulp dan juga ekspor, lalu hubungan antara hasil produksi dan pendapatan, serta keterkaitan antara kapasitas dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada resources, ini merupakan sumber daya berupa log dari hutan F1 dan F2, fasilitas sawmill dan pulp mill, tenaga kerja, anggaran operasional, dan data pasar yang mencakup harga dan juga permintaan. Terakhir ada consequences yang mencakup yaitu alokasi log yang tidak optimal dapat menyebabkan kerugian bagi NFC, kelebihan kapasitas yang tidak terpakai, pelanggaran kontrak pulp, ataupun kehilangan peluang pasar ekspor. Nah, di sini selanjutnya kita ingin membuatkan rich picture diagram untuk melihat permasalahan secara lebih detail. Nah, di sini ada 8 komponen yang menjadi penyusun rich picture diagram pada kasus ini, di mana ada Nordic Forest Corporation, Forest One dan Forest Two, lalu ada sawmill dan pulp mill itu sebagai structure, lalu ada proses pemotongan, transportasi, konversi log menjadi sebuah produk, serta kegiatan ekspor log menuju ke Inggris itu sebagai proses,
Dan yang terakhir yaitu interaksi antara log dan produk yang dibuat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nordic Forest Corporation itu berada di tengah karena dia itu sebagai manajemen, lalu dia itu berhubungan dengan hutan F1, lalu dia berhubungan juga dengan ekspor, di mana dia perlu memperhatikan beberapa komponen di sini, yaitu terkait dengan sawmill dengan batasan 6 jam kerja, lalu ada demand yang harus dipenuhi, serta harga dari pengolahan log menjadi produk akhir. Lalu di sini ada bagian profit, construction timber, pulp mill, dan pulp ini merupakan harga dan juga komponen-komponen lain yang harus dipertimbangkan oleh Nordic Forest Corporation. Jadi melalui rich picture ini kita bisa melihat permasalahan yang harus diselesaikan oleh si Nordic Forest Corporation ini secara mendetail. Nah, selanjutnya di sini mengidentifikasi masalah untuk analisis yang bagian hierarki sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk hierarki sistem akan dilanjutkan oleh saya, Ahmad Dauris. Untuk gambar hierarki sistemnya sebagai berikut. Jadi di dalam kasus ini terdapat 4 sistem. Sistem pertama yaitu sistem produksi dari NFC sendiri yang meliputi penggergajian atau pabrik pulp. Kemudian sistem produksi ini termasuk ke dalam sistem kedua yaitu sistem NFC, di mana di situ terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh sistem produksi tersebut. Kemudian kedua sistem tersebut termasuk ke dalam sistem ketiga yaitu Forest 1 dan Forest 2, di mana Forest 1, Forest 2 ini akan berpengaruh karena merupakan sumber daya yang akan dipakai oleh sistem produksi dari NFC sendiri. Jika sumber dayanya kurang, maka produksi dari NFC juga akan berkurang. Kemudian dari ketiga sistem tersebut ada sistem keempat, yaitu peraturan pemerintah Norwegia, di mana ketiga sistem di dalamnya akan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah Norwegia seperti aturan penebangan pohon hingga aturan ekspor ke luar negeri, seperti itu. Selanjutnya, analisis stakeholder. Yang pertama, problem owner yang mempunyai 3 syarat sebagai berikut. Hanya tidak puas dengan kondisi saat ini, mampu menilai kapan goal tercapai, dan punya kontrol terhadap beberapa problem situation. Problem owner yakni manajemen NFC. Hal ini terjadi karena mereka ingin memaksimalkan laba bersih dan perlu mencari jadwal operasional terbaik. Manajer juga tahu target permintaan, kapasitas pabrik, dan batasan produk, serta memiliki wewenang dalam pengalokasian kayu dan pengaturan produksi. Yang kedua adalah problem customer, yakni konsumen akhir produk. Pembeli kayu konstruksi, kayu siap pakai, pulp, dan kayu ekspor termasuk pasar Inggris. Mereka mengirimkan pasokan produk berkualitas secara konsisten dan tepat waktu. Yang ketiga ada problem user, operator penggergajian dan pabrik pulp. Mereka menjalankan proses produksi dan terpengaruh langsung oleh jadwal dan alokasi produksi yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian stakeholder yang keempat adalah problem analyst, yakni tim analisis operasional dan perencanaan produksi NFC. Mereka bertugas memodelkan skenario, menyusun jadwal optimal, dan memberikan rekomendasi berbasis data kepada manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah elemen masalah. Di sini ada 6 elemen masalah yang akan saya jelaskan penjelasannya dalam sistem. Yang pertama ada pengambil keputusan, yaitu manajemen operasional Nordic Forest Corporation atau NFC merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk alokasi log harian untuk berbagai macam pemrosesan. Yang kedua, tujuan pengambil keputusan secara objektif untuk memaksimalkan laba perharinya dengan mengoptimalkan pengalokasian log dari kedua hutan ke berbagai jalur pemrosesan dan penjualan. Yang ketiga, kriteria keputusan atau decision criterion. Keputusan berpacu pada laba yang dihasilkan, harga jual produk, biaya produksi, kapasitas, dan pemenuhan demand pasar ataupun kontrak tetap.
Yang keempat, ukuran performansi. Dilihat dari laba yang dihasilkan, kecilnya waktu idle, minimnya waktu kerja overtime, dan penuhnya demand yang diterima. Yang kelima, input kendali, alternatif jalur aksi atau alternatif course of action. Input berupa jumlah log dari masing-masing hutan yang nantinya akan dialokasikan ke fasilitas yang ada, atau juga bisa langsung diekspor keluar dalam bentuk mentahan. Yang terakhir, keenam, X konteks. NFC mempunyai dua sumber log yaitu F1 dan F2 dengan masing-masingnya memiliki perbedaan dalam batasan teknis dan juga biaya. Produk akhirnya bisa berupa timber dan juga pulp. Sistem dibatasi juga oleh kapasitas fasilitas, demand pasar, dan biaya tetap harian. Berikutnya, untuk mendeskripsikan sistem relevan melalui influence diagram akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya mendeskripsikan sistem relevan influence diagram. Nah, untuk membuat influence diagram sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada dari jenis komponen, simbol, dan komponen dalam sistem. Nah, untuk jenis komponen yang pertama ada control input, decision, and decision rule. Nah, simbol yang digunakan adalah rectangle dan komponen dalam sistem yang ada. Yang pertama ada tenaga kerja, alokasi log, jam operasional, sawmill, proporsi log, target produksi, timber, dan pulp. Yang jenis komponen yang selanjutnya ada controllable input data, constraint, and etc. Simbol digunakan untuk komponen dalam sistem yang ada di dalamnya. Yang pertama ada demand, harga pasar, kualitas log, kapasitas sawmill, kapasitas pulpnya, dan kontrak minimum pulp. Nah, untuk yang selanjutnya jenis komponen yang selanjutnya ada sistem variabel, komponen atribut, dan state variable value. Untuk simbol yang digunakan adalah circle dan komponen dalam sistem yang ada di dalamnya. Yang pertama ada jumlah log di sawmill, yang kedua jumlah log di pulpmill, jumlah log di ekspor, persediaan log, profit harian. Nah, untuk jenis komponen yang selanjutnya yang terakhir adalah output yang dilambangkan dengan simbol oval dan komponen dalam sistem yang ada di dalam. Yang pertama ada total profit harian, jumlah timber terjual, jumlah pulp terjual, jumlah log diekspor, dan presentasi pemenuhan kontrak. Mungkin bisa. Nah, pada gambar merupakan hasil dari influence diagram yang dimana terdiri dari jenis komponen yang ada yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga merupakan alur dari influence diagram sendiri dari permasalahan yang sedang kita bahas. Terus dari tadi juga saya menjelaskan terkait simbol-simbol yang digunakan, yang dimana ada rectangle, oval, dan yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kita gunakan dan kita cantumkan dalam kamus data simbol. Di sini kita menggunakan simbol X11 yaitu untuk volume log dari hutan F1 ke sawmill. Itu satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Begitu juga dengan X12 itu merupakan volume log dari hutan F1 ke pulp mill. Lalu X13 yaitu volume log dari hutan F1 ke ekspor. X21 itu volume log dari hutan F2 ke sawmill. X22 yaitu volume log dari hutan F2 ke pulp mill. X23 volume log dari hutan F2 ke ekspor. Lalu ada CT yaitu volume construction timber yang dihasilkan dari sawmill. Lalu ada DT yaitu volume dress timber yang dihasilkan dari sawmill. Lalu ada S yaitu untuk melambangkan volume scraps dan offcuts yang dihasilkan dari sawmill untuk pulp. Lalu ada P yaitu total volume log yaitu dengan menjumlahkan log pulp dengan scraps yang masuk ke pulp mill. Lalu ada R yaitu total revenue atau pendapatan yang didapatkan dari seluruh produk oleh NFC. Lalu ada C yaitu total biaya baik itu transport, proses, dan fixed cost. Dan yang terakhir yaitu Z atau fungsi optimasinya yaitu untuk melambangkan net profit yang ingin dimaksimalkan oleh si NFC sendiri, yaitu Z sama dengan R dikurang C. Untuk satuannya sendiri yaitu euro karena di sini menggunakan mata uang euro.
Nah, mungkin untuk rincian model matematisnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Rincian model matematis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama dari pendapatan, yaitu ada ekspor sebesar 200 yang didapatkan dari X13 ditambah X23. Lalu untuk biaya construction timbernya kita bisa mendapatkannya dari 150 dikali dengan CT. Untuk dress timber kita bisa mendapatkannya dari 300 dikali dengan DT. Lalu yang terakhir pulp sama dengan 340 dikali 0,5 atau scraps ditambah X12 ditambah X22. Lalu untuk biayanya sendiri, yang pertama ada biaya proses, yaitu berupa construction timber sebanyak atau sebesar 15 euro per meter kubiknya. Lalu ada dress timber sebesar 25 euro per meter kubiknya. Lalu ada pulp sebesar 40 euro per ton 40 euro per ton atau sama dengan 20 euro per meter kubik karena 1 meter kubik sama dengan 0,5 ton. Untuk fixed cost-nya sendiri yaitu sebesar 6.000 euro itu untuk sawmill, ditambah dengan 12.000 euro itu untuk pulp mill, dan ditambah 5.000 euro itu untuk admin. Untuk selanjutnya batasan akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya batasan. Yang pertama ada kapasitas hutan. Yang pertama X11 ditambah. Mungkin ini adalah satuan yang digunakan. X11 ditambah X12 ditambah X13 kurang dari 80. Yang kedua X21 ditambah X22 ditambah X23 kurang dari 100. Selanjutnya presentasi untuk ekspor dan sawmill dalam kurung misal dalam 60%. Yang pertama X11 ditambah X13 kurang dari 0,6 dikali 80. Yang kedua X21 ditambah X23 kurang dari 0,6 dikali 100. Nah, selanjutnya kapasitas sawmill atau 6 jam per hari sama dengan 360 menit. 0,06 dalam kurung X11 ditambah X21 ditambah 0,12 dalam kurung X11 ditambah X21 kurang dari 6. Nah, selanjutnya ada permintaan yang dimana CT lebih dari 32 meter kubik, DT kurang dari 40 meter kubik, dan pulp lebih dari 60 ton atau sama dengan 120 meter kubik. Nah, selanjutnya ada kapasitas pulpnya X12 ditambah X22 ditambah scratch kurang dari 160. Baik, untuk solusinya, di sini kami telah melakukan coding dengan sintaks sebagai berikut. Berdasarkan hasil solusi menggunakan collab dari kasus NFC ini didapatkan bahwa sistem berhasil mengalokasikan log dari 2 hutan ke 3 tujuan utama, sawmill, pulp mill, dan ekspor, dengan tujuan memaksimalkan laba bersih harian. Dari hasil perhitungan laba bersih yang diperoleh sebesar 6.605,71 euro, log dari hutan F1 sebagian besar dialokasikan untuk ekspor sebesar 38,86 meter kubik dan pulp sebesar 32 meter kubik. Sementara log dari F2 difokuskan ke sawmill sebesar 36,57 meter kubik dan pulp sebesar 63,43 meter kubik. Tidak ada log dari F2 yang dialokasikan untuk ekspor. Dari proses sawmill dihasilkan 32 meter kubik construction timber dan 9,14 meter kubik dress timber serta 4,57 meter kubik scraps yang kemudian dikonversi menjadi pulp. Total produksi pulp mencapai 50 ton, memenuhi target minimal yang telah direalisasikan dari 60 ton menjadi
menjadi 50 ton. Secara keseluruhan, hasil alokasi ini sudah memenuhi hampir seluruh batasan produksi yang diberikan seperti permintaan minimum construction timber yakni 32 meter kubik, batas minimum dress timber yakni 40 meter kubik, serta kapasitas maksimal pulp mill sebesar 160 meter kubik. Namun status solusi masih menunjukkan invisible yang berarti terdapat setidaknya satu batasan yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini memungkinkan besar disebabkan oleh keterbatasan kapasitas waktu operasional sawmill, yaitu maksimum 6 jam per hari, atau akumulasi log dari hutan melebihi kapasitas maksimum yang ditentukan. Walaupun demikian, strategi alokasi log sudah menunjukkan pola optimal, di mana log dari F1 lebih banyak digunakan untuk ekspor karena memiliki nilai jual tinggi, yakni sebesar 200 euro per meter kubik. Dan F2 difokuskan ke sawmill dan pulp yang memberi kombinasi hasil dan margin menguntungkan. Untuk mendapatkan solusi yang sepenuhnya optimal, diperlukan penyesuaian pada batasan-batasan tertentu, seperti meninjau ulang kapasitas sawmill dan batas alokasi log dari masing-masing hutan. Oke, mungkin sekian pemaparan tugas besar dari kelompok kami mengenai kasus No Reverse Corporation yang telah membahas dari awal mengenai permasalahan, terus pemodelan sistemnya, dan juga perhitungan matematis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.